Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera para mahasiswa, mahasiswi semester 4. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pertemuan materi perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan, pertemuan daring ke-6 mengenai diagnosa perilaku, di mana dalam menyusun rencana promosi kesehatan kita harus melakukan beberapa diagnosa. Pertama, diagnosa epidemiologi yang menentukan prevalensi atau tingkat tingginya penyakit. Kedua, diagnosa perilaku, bagaimana perilaku masyarakat yang dapat menyebabkan penyakit itu meningkat. Kita kembali ke teori Hendrik Bloom bahwa status kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 komponen. Pertama, herediter, kedua, pelayanan kesehatan, ketiga, perilaku, keempat, lingkungan. Herediter atau keturunan, faktor pertama itu dianggap paling kecil karena dengan teknologi kedokteran, teknologi kesehatan, maka hal-hal demikian dapat diatasi. Salah satunya misalnya bibir sumbing, dengan teknologi kedokteran sekarang dilakukan bedah dan tidak akan kelihatan bahwa yang bersangkutan bibir sumbing. Tentunya bukan hanya bibir sumbing saja, kelainan genetik dan lain sebagainya. Dengan teknologi kedokteran dan kesehatan, hal tersebut sudah dapat diminimalisasi. Kedua, faktor pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan baik dari tingkat dasar, rujukan, ya, rumah sakit dan lain sebagainya, yang datang ke pelayanan kesehatan hanyalah ya orang yang menderita sakit. Kalau dihitung populasinya hanya mungkin berkisar 15% dari 100 orang atau dari 100% yang ada. Jadi 15% yang sakit yang melayani atau yang datang ke pelayanan kesehatan, sedangkan 85-nya masih ada di masyarakat. Nah, sehingga sangat kecil ya upaya untuk mengentaskan kesehatan karena yang datang hanya 15% dari jumlah populasi yang ada di masyarakat ya. Ketiga adalah perilaku. Nah, ini yang paling dominan yang dimiliki atau 85% yang ada di masyarakat yang dapat menyebabkan penyakit. Karena perilaku tersebut ya berkaitan dengan penyakit infeksi, penyakit degeneratif yang sekarang sudah banyak meningkat ya, penyakit infeksi seperti diare. Kita masih tinggi angka diare terutama di pedesaan karena sarana prasarana air minum belum memenuhi syarat kesehatan, kemudian masih banyak yang tidak menggunakan zaman untuk BAB. Sedangkan PTM atau penyakit tidak menular dikarenakan perilaku yang suka ya. Pertama, kurang berolahraga, kedua, memakan makanan yang sekarang sedang tren, junk food, fast food ya, yang semuanya mengandung tinggi kadar protein dan tinggi kadar lemak. Sedangkan kebutuhan tubuh kita memerlukan bukan hanya protein, lemak, tapi juga vitamin-vitamin dan mineral untuk metabolisme tubuh. Keempat, ya, lingkungan. Lingkungan ini paling dominan karena suatu bencana alam akan bisa membuat status kesehatan satu desa, satu kota, satu masyarakat menjadi turun, seperti bencana tsunami ya, akhirnya banyak membunuh manusia ya. Kemudian belum lagi dampak akibat tsunami dapat menyebabkan berbagai macam timbulnya penyakit ya. Tentu bukan hanya tsunami saja, banjir, gempa bumi ya,
yang bersifat dari lingkungan itu banyak mempengaruhi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, ya. Seperti baru-baru ini di Kalimantan Barat dengan pembakaran hutan, maka asap akan merebak ke seluruh kota di kabupaten dan kota Pontianak yang akan menimbulkan dampak bagi mereka yang alergi terhadap asap seperti penderita asma, dan dapat menimbulkan juga penyakit, ya, bagi anak-anak balita yang rentan terhadap racun yang ada di dalam asap tersebut, ya. Jadi keempat komponen ini yang paling dominan, yang paling tinggi mempengaruhi kesehatan adalah lingkungan, kedua adalah perilaku, ketiga pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah keturunan atau herediter. Kita kembali lagi ke teori. Tadi kita menjelaskan status kesehatan. Sekarang kita akan kembali kepada teori perilaku menurut L.W. Green. Nah, jadi apa sebabnya banyak masyarakat, banyak, ya, atau penduduk dusun yang perilakunya dalam mencari pengobatan atau mencari pencarian pengobatan juga tidak ke pelayanan kesehatan, tetapi ke tempat-tempat, ya, dukun, ya, dan lain sebagainya. Pertama, faktor yang mempengaruhi perilaku yang melekat di dalam tubuh seperti umur, pendidikan, pengetahuan, dan sikap. Ya, pendidikan juga mempengaruhi. Tingkat pendidikan seseorang itu mempengaruhi untuk melakukan pencarian pengobatan yang dapat lebih rasional, lebih ilmiah. Jadi semakin rendah pendidikan, biasanya mencari pengobatan ke pengobatan dukun dan lain sebagainya, ya. Jadi pengaruh dari pengetahuan, pendidikan juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Kemudian kedua, enabling adalah sarana prasarana yang tersedia baik di pelayanan puskesmas maupun pada individu dan keluarga. Di sini dititik beratkan, ya, pada pelayanan kesehatan, di mana tersedianya vaksin, tersedianya obat-obatan, ya, dan lain sebagainya, sehingga tidak akan mengecewakan dari masyarakat jika ia datang ke pelayanan kesehatan, ya. Jika dia datang ke pelayanan kesehatan tapi vaksin habis padahal dia ingin imunisasi, maka akan timbul rasa kecewa pada klien tersebut, sehingga dia pulang kembali, kemungkinan datang kembali juga diragukan. Kemudian ketiga, reinforcing atau dorongan adalah dukungan baik dari luar, ya, dari petugas maupun oleh keluarga, ya, dalam merubah perilaku atau mendorong individu untuk datang ke pelayanan kesehatan. Jadi tiga komponen ini saling berinteraksi sehingga merubah perilaku masyarakat untuk mencari pengobatan yang lebih, ya, rasional ke pelayanan kesehatan atau ke dokter, ya, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan petugas kesehatan, ya. Jadi ketiga ini berinteraksi, ya. Salah satu contoh pengetahuannya baik mengenai imunisasi, dukungan dari keluarga baik diantarkan yang bersangkutan ke motor untuk mengimunisasi anaknya. Enabling di pelayanan kesehatan, dia mendapat berita bahwa vaksin yang akan diberikan pada anak, vaksinnya habis, harus menunggu seminggu atau sebulan kemudian. Nah, akhirnya klien kecewa dan dia tidak akan datang ke pelayanan kesehatan karena merasa kecewa. Begitu datang tidak dilayani karena memang faktor vaksinnya atau obatnya tidak tersedia, ya.
Begitu juga salah satu, ya, tidak ada seperti faktor predisposisi, ya, predisposing. Obat tersedia, vaksin tersedia, petugas ramah, tetapi pendidikan dari yang mencari pengobatan rendah sekali, sehingga image-nya tidak perlu imunisasi, karena dengan imunisasi malah anaknya bertambah sakit. Sehingga walaupun petugas ramah, vaksin tersedia, tetapi kliennya merasa bahwa dia tidak perlu imunisasi karena pengetahuannya atau pendidikannya terlalu rendah, sehingga dia tidak akan mau berkunjung ke puskesmas untuk mengimunisasi anaknya. Jadi dalam hal ini menurut Theogen, ketiganya berkaitan erat dalam membentuk perilaku pencarian pengobatan atau perilaku untuk sehat. Ada beberapa teori terjadinya perilaku. Pertama tadi sudah dijelaskan, pendidikan, ya. Jadi pendidikan seorang mempengaruhi pengetahuan, pengetahuan mempengaruhi sikap, sikap baru mempengaruhi perilaku. Jadi pendidikan berkaitan erat dengan interaksi sikap, pengetahuan dan perilaku, ya. Jadi semuanya saling berkaitan. Pendidikan semakin tinggi, seharusnya sikapnya semakin positif, pengetahuannya juga semakin positif, dan perilakunya positif. Tapi tidak semuanya demikian. Apa sebab? Banyak terjadi karena hambatan-hambatan psikologis dan non-psikologis. Misalnya seorang dokter atau sarjana kesehatan masyarakat, pendidikan cukup memadai, sikapnya positif dengan orang, ya, pengetahuannya baik, tapi perilakunya negatif. Apa sebab? Menasihatin orang, ya, menasihati tidak merokok, tapi begitu pasien keluar atau klien keluar, maka dia akan merokok karena kebiasaan perilaku merokoknya sudah menetap dari waktu dari muda atau dari remajanya, sehingga tidak bisa dibuang. Yang lainnya positifnya, seharusnya perilakunya juga positif, dia tidak merokok. Dalam menentukan diagnosa perilaku tentunya kita mempunyai alat bantu, ya. Tidak semata-mata kita lihat lalu kita bilang A, bilang B, atau negatif atau positif, ya. Alat bantu itu, ya, dipergunakan untuk, ya, menentukan diagnosis perilaku. Apa saja alat bantu yang dipergunakan? Ya, satu, angket. Ya, jadi angket itu juga merupakan salah alat bantu untuk menentukan diagnosis perilaku, yaitu sejumlah pertanyaan yang dibuat dalam selembar kertas, kemudian diberikan kepada responden mengisi sendiri. Nah, jadi sesuai dengan masalah yang dihadapi di daerah atau di dusun tersebut. Jadi kita berikan kepada responden, anggota dari masyarakat di desa itu, apa permasalahannya. Nah, tentunya dibuat sesuai dengan perilaku timbulnya penyakit. Ada angket terbuka. Di sini angket terbuka berisi pertanyaan, responden bebas mengisinya. Mau 2-3 kata, mau banyak, dan lain sebagainya. Kedua, ada angket tertutup. Responden menjawab sesuai dengan isian yang tersedia. Jadi, kalau angket tertutup, sudah disediakan jawaban oleh peneliti, sehingga tinggal memilih salah satu jawaban, ya, sehingga tidak melebar kemana-mana. Kedua, sejumlah pertanyaan dibuat dalam selembar kertas, kemudian dipergunakan sebagai pedoman peneliti, menanyakan kepada responden, dan responden menjawab pertanyaan tersebut yang disebut wawancara. Jadi perbedaan antara angket dan wawancara sangat jelas. Waktu angket adalah yang mengisi adalah responden, sedangkan wawancara, ya, yang bertanya adalah peneliti, kemudian baru dijawab dengan responden. Wawancara sama halnya dengan alat bantu. Ada wawancara terbuka, jadi bebas responden menjawab, ya, sesuai dengan keinginan responden sendiri menjawab dari A sampai Z, utara selatan. Dan ada wawancara tertutup, artinya terbatas
responden menjawab sesuai dengan item-item yang tertulis dalam pedoman wawancara atau yang tersedia di lembar jawaban, sehingga responden tinggal memilih salah satunya ya. Jadi misalnya, apakah saudara, ya, dalam bentuk mana, apakah saudara merokok pada hari ini berapa batang? Di situ terisi A 10 batang, 20 batang, 30 batang. Jadi responden tidak boleh artinya di luar jawaban apa yang telah disediakan oleh peneliti. Jadi tinggal memilih 10 batang, 20 batang, atau 30 batang. Ketiga, wawancara mendalam atau depth interview. Pertanyaan dibuat lebih spesifik dan mendalam untuk menggali permasalahan yang ada, sehingga tergali semua masalah yang dihadapinya. Untuk melakukan wawancara mendalam harus mendapat pelatihan khusus. Ya, berbeda wawancara biasa dengan wawancara mendalam. Di sini fokusnya walaupun sedikit tapi dalam, jadi menggambarkan semua masalah-masalah yang ada di desa tersebut. Ya, seperti contoh, kalau dalam wawancara biasa, di mana rumahmu, maka dia akan menjawab misalnya Jalan Tebu nomor 2, sudah itu putus. Tapi kalau wawancara mendalam, di mana rumahmu, Jalan Tebu nomor 2, Jalan Tebu itu di mana, kemudian ya nomor 2, kemudian warna rumahmu apa, dan lain sebagainya, sehingga bentuk rumah yang ditempati dapat diketahui, ya, letaknya dapat diketahui. Nah, dalam wawancara mendalam ini harus mendapat pelatihan khusus dari yang pernah menjadi pelatih dalam depth interview, ya. Jadi tidak bisa tanpa pelatihan saudara melakukan depth interview, ya. Pasti akan terjadi kekurangan, ya. Kadang-kadang datanya tidak menjadi lengkap, bahkan menjadi bias. Keempat, FGD. Fokus grup diskusi adalah sejumlah pertanyaan khusus yang ditanyakan pada kelompok orang yang berjumlah 6-20 orang untuk menggali pendapat mereka dalam memecahkan permasalahan kesehatan di daerah tersebut. Dan untuk melakukan FGD harus orang yang terlatih. Di sini untuk melaksanakan FGD ada 3. Pertama adalah moderator, kedua adalah penanya, ketiga adalah pencatat. Karena semua apa yang diungkapkan oleh dalam FGD yang akan ditanyakan kepada orang per orang akan tetap dicatat. Biasanya alat bantu dari depth interview dan FGD adalah alat rekaman, bisa video kaset, bisa HP yang sifatnya merekam pertanyaan atau jawaban dari seseorang, sehingga kalau kita lupa kita dapat merekal kembali, sehingga dapat mendengarkan apa yang tadi ditanyakan untuk melengkapi kuesioner, untuk melengkapi jawaban-jawaban yang telah diberikan. Jadi untuk melakukan FGD harus juga terlatih, ya. Tidak bisa langsung melakukan FGD tanpa ada latihan, ya, karena akan membuat hasil FGD menjadi bias. Membuat pedoman wawancara atau observasi perilaku. 1. Pembuatan pedoman wawancara harus disesuaikan dengan perilaku sehari-hari masyarakat setempat yang dapat menimbulkan masalah kesehatan atau penyakit, sehingga tergambar determinan perilaku apa yang menyebabkan timbulnya penyakit di daerah ini. Tentu untuk membuat ini harus berkaitan dengan data epidemiologi, apa yang diinginkan. Kalau diare tentu perilaku diare, kalau ISPA tentu perilaku ISPA, ya. Karena perilaku ISPA dan diare penyebab penularannya berbeda. ISPA melalui droplet udara, diare melalui waterborne disease atau melalui air atau makanan dan lain sebagainya. 2. Pedoman wawancara untuk perilaku harus disertai belangko observasi agar perilaku yang ditanyakan dapat menggambarkan perilaku sebenarnya,
tidak dibohongi, ya. Jadi banyak juga responden untuk menutupi agar dikatakan bagus, maka banyak berbohong, ya. Contohnya, apakah saudara merokok, ya? Wah, saya sudah tidak merokok, padahal di kantong bajunya masih ada bungkusan rokok. Nah, hasil observasi harus sudah melihat bahwa di kantongnya ada rokok, bahwa pasti orang tersebut sudah berbohong, ya. Jadi data yang diambil akan lebih valid. A. Pedoman wawancara dibuat sesuai dengan determinan penyakit yang menyebabkan masalah di suatu daerah, karena setiap daerah mempunyai karakteristik masing-masing. Ya jelas, ya. Daerah pedalaman karakteristiknya berbeda dengan daerah pesisir pantai, ya. Daerah pesisir pantai tentu berbeda dengan daerah perkotaan. Daerah perkotaan tentu berbeda dengan daerah pegunungan, ya. Jadi karakteristik dari masing-masing geografi tentu berbeda yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit. B. Pertanyaan umum, ya, wajib ditulis yang menggambarkan identitas dan karakteristik responden seperti nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan tempat tinggal. Nah, jangan dilupakan, ini namanya pertanyaan umum. Jadi setiap responden harus ditanyakan sehingga kita tahu alamatnya di mana, umurnya di mana, ya. Jangan dilalaikan kosong, menganggap remeh. Tahu-tahu di antara 10 yang kita buat, 2 namanya tidak ada, 2 pendidikannya tertinggal, dan lain sebagainya, yang akan membuat tadi penelitian tidak akurat. C. Pertanyaan khusus harus melalui pertanyaan penjaringan supaya tidak salah persepsi oleh responden dan menghemat waktu. D. Pertanyaan pengetahuan, sikap berbeda dengan pertanyaan perilaku, karena pertanyaan pengetahuan hanya menggali sampai di sejauh mana pengetahuan yang ada pada responden. Jadi pengetahuan misalnya, ya, apakah saudara, ya, tahu akibat merokok dapat menyebabkan kanker? A. Paru-paru, B. ya, kulit, C. kepala. Tentu dia akan memilih salah satu yang mungkin dia ketahui, ya. Jadi penilaian itu baru dikatakan benar kalau pertanyaannya menggambarkan pengetahuan, ya. Kemudian sikap, hanya menggali perasaan senang atau tidak senang responden terhadap sesuatu objek, ya. Seperti tadi berkaitan dengan pengetahuan. Sekarang ditanya, apakah saudara, ya, apakah saudara kalau mendapat kanker tenggorokan akibat merokok? A. Setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Nah, di situ artinya perasaannya yang diungkapkan, apakah dengan kanker itu dia setuju atau tidak setuju akibat rokok. Nah, di situ merupakan kaitan dengan pengetahuan, ya. Biasanya kalau pengetahuannya baik, tentu biasanya sikapnya akan lebih baik. Kemudian perilaku, menggali apa tindakan yang telah dilakukan sehari-hari yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sekarang tadi berkaitan dengan rokok, apakah saudara merokok? Nanti beri jawab ya atau tidak, ya. Nah, berapa batang saudara merokok? 10 batang, 20 batang, 30 batang. Nah, itu adalah perilaku. Jadi perilaku yang bersangkutan mengenai rokok, ya, kita gali, kita buat sehingga mereka dapat tergali perilakunya mengenai rokok. Pertanyaan sebaiknya spesifik yang berkaitan dengan perilaku penyebab masalah kesehatan. Ya, tadi kita sudah jelaskan. Pertanyaan perilaku sebaiknya dilengkapi dengan lembar observasi berupa cek list untuk melihat kebenaran atas jawaban, sehingga jawaban responden dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya. Observasi. Nah, ini observasi sangat penting karena untuk menentukan kebenaran atau keabsahan jawaban responden. Contoh pertanyaan umum tadi sudah diungkapkan, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah,
Contoh pertanyaan penjaringan ini penting sekali untuk menghemat waktu, kah? Dan tentunya untuk menghemat biaya. Misalnya penjaringan kita akan meneliti adalah mengenai orang merokok, nah ya, berdampak pada misalnya kanker tenggorokan. Ya, untuk menghemat waktu kita akan tanya dengan pertanyaan penjaringan, apakah saudara masih merokok? Iya. Kalau iya, lanjut dengan pertanyaan berikutnya. B, tidak. Kalau tidak, stop. Tapi juga kita melihat dengan melakukan observasi tadi. Kalau dia menjawab tidak, tetapi di kantong bajunya masih ada rokok, berarti dia telah berbohong pada kita. Nah, kita boleh melanjutkan pertanyaan tersebut. Pasti dia bisa menjawabnya. Ya, kalau dia memang bilang tidak, tapi dia merokok. Berapa batang sehari saudara merokok? A, 1-5 batang, B, 6-10 batang, C, 11-15 batang, D, di atas 15 batang. Ya. Tapi kalau benar-benar tidak merokok, pertanyaan tersebut dianggap gugur, karena memang tidak perlu lagi ditanyakan. Ya. Tetapi yang merokok harus dilanjutkan berdasarkan observasi kita, ya, tadi. Tapi pewawancara harus jeli. Observasi apakah di kocek baju terlihat bungkusan rokok tadi, di asbak ada puntung rokok dan korek api. Apakah saudara pernah melihat yang bersangkutan mengisap rokok sebelum diwawancarai? Jika saudara tahu hal ini, maka jawabannya tidak valid, tidak benar, maka boleh pertanyaan nomor 2 dilanjutkan, berapa batang sehari. Tapi kalau sudah jelas-jelas tidak merokok, pertanyaan nomor 2 dianggap gugur. Kita pertanyaan yang selanjutnya. Kita lihat di sini ada belangko observasi, ya. Merokok, ya. Kalau ya dicentang merokok, kalau tidak, ya tidak. Centang merokoknya kita lihat. Misalnya dia pada korek api, ada rokok dan memang merokok, ya. Kalau tidak, memang tidak ada semuanya, ya kita centang tidak, ya. Kemudian kalau kita berkaitan dengan penyakit diare, kepemilikan jamban, ya, ada tidak? Tentunya kita observasi dengan pura-pura mau ke WC atau toilet. Kalau memang dia ada jamban, pasti dia menunjukkan jambannya. Tapi kalau dia tidak punya jamban, pasti dia menunjuk jamban orang lain. Nah, ya, jadi itu salah satu trik dalam melakukan observasi. Begitu juga penyakit demam berdarah. Ya. Apakah tempayan saudara untuk tempat air minum ditutup? Nah, kita tentu melihat ke belakang rumah, mohon izin, ya. Apakah benar-benar tempayannya ditutup atau tidak ditutup? Karena ya, tidak ditutup adalah dapat mengembangkan jentik-jentik demam berdarah yang dapat menyebabkan, ya, penyakit demam berdarah, ya. Kalau tidak ditutup, berkembang biaknya nyamuk Aedes. Tapi kalau ditutup rapat, insya Allah nyamuk tidak bisa berkembang biak di tempat tersebut, ya. Jadi tertutup, kita lihat tempayannya tertutup rapat atau tidak tertutup. Kemudian mungkin kita ingin menanyakan masalah imunisasi, ya. Apakah anak saudara sudah diimunisasi HB1 pada usia 7 hari? Tentunya kita melihat kebenarannya bukan dari jawaban responden sebagai dikonfirmasi, tapi konfirmasi terakhir adalah melihat buku KIA yang ada catatan bidan, ada catatan perawat untuk kalau sudah diberikan imunisasi, ya. Jadi kalau belum tercatat, belum ada bukti catatan dan lain sebagainya, maka kita anggap belum mendapat imunisasi. Metode melakukan wawancara dan observasi kepada masyarakat atau responden, tentunya kita harus mempunyai persiapan, ya. Persiapan administrasi, artinya izin dengan kepala desa. Tentunya dibuat surat. Kalau penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan, maka dekan wajib memberikan surat kepada kepala desa untuk melakukan izin untuk melakukan penelitian.
Kemudian tentunya kuesioner lengkap dan observasi. Jadi sudah jadi ya. Jangan belum jadi ya. Kemudian alat tulis menulis ya. Kalau kita minta membantu orang dan kita lakukan rekrutmen, tentunya persiapan alat tulis menulis sesuai dengan jumlah yang akan membantu kita ya. Nah, ini hal penting seperti pulpen, pensil, penghapus ya. Itu sangat penting sekali, jangan dilupakan. Jangan kita akan melakukan wawancara tapi alat tulis menulis tidak siap, akhirnya kita pinjam dengan responden. Nah, itu yang kurang baik ya. Keempat, map untuk menyimpan berkas. Nah, ini perlu sekali setelah selesai melakukan ya wawancara dan lain sebagainya, harus disimpan di dalam map plastik untuk menghindari terjadinya ya bila hujan, keringat dan lain sebagainya membuat tulisan menjadi kabur, tulisan menjadi hilang dan lain sebagainya sehingga tidak dapat dibaca. Nah, sering terjadi begitu kita melakukan penelitian kepada responden, tiba-tiba hujan ya, tanpa disadari hujan membasahi kuesioner kita dan kuesioner tersebut menjadi tidak bisa dibaca. Tentunya ini membuang waktu, terutama waktu responden yang kita akan wawancarai. Kemudian inform consent bagi responden ya, ini sangat penting karena inform consent adalah responden diajak dialog apakah bersedia untuk diwawancari atau tidak ya. Dengan tanda tangan di inform consent berarti responden bersedia untuk pelaksanaan ya. Tahap kedua, jika secara administrasi diizinkan maka siap melakukan wawancara. Untuk pertama kalinya sebaiknya saudara didampingi kader atau ketua RT RW ya setempat yang dikenal masyarakat, karena di zaman ini banyak seolah-olah mewawancarai, banyak penipuan ya, banyak hal lain sebagainya. Begitu datang kepada responden membuka pintu, ditawari dengan barang-barang kosmetik dan lain sebagainya, sehingga membuat gerah responden. Untuk ini maka sebagai leading sektor agar menghindari hal-hal negatif tersebut, perlunya ya penduduk setempat yang dikenal ya, kader, ketua RT RW untuk mengurangi hal negatif daripada masyarakat atau responden. Kedua, sebelum wawancara minta kesediaan waktu responden untuk beberapa saat jika kelihatan responden terburu-buru ada kegiatan lainnya, sebaiknya tidak usah diwawancarai karena Anda akan mendapatkan data yang tidak valid. Maksudnya tidak valid karena dia terburu-buru, kesannya nanti wawancara asal jawab sehingga cepat selesai, sehingga yang sebenarnya saudara akan gali akhirnya ya di luar-luarnya saja yang saudara dapat, dan tentunya biasnya sangat tinggi. Tapi minta waktu kapan dia siap untuk diwawancarai. Pelaksanaan, jelaskan maksud dan tujuan saudara melakukan wawancara dan berikan dan jelaskan inform consent ya. Jadi tujuan apa saudara mewawancarai ya, tentunya kalau dia sudah jelas, sudah tahu, berikan formulir inform consent untuk ditandatangani sebagai bukti responden bersedia diwawancarai. Karena inform consent sangat penting ya, ada bukti tertulis yang ditandatangani responden bahwa responden siap ya menerima pertanyaan dan menjawab pertanyaan ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh saudara. Waktu wawancara sekaligus saudara dapat melakukan observasi dengan responden, keadaan rumah dan daerah sekitarnya, sehingga saudara mendapat gambaran yang jelas keadaan responden ya.
Saudara biasanya wawancara di ruang tamu, saudara dapat melihat di sekitar ruang tamu, ya, apakah ya bersih, apakah ada puntung rokok dan lain sebagainya. Jadi saudara dapat mengetahui gambaran dari baik fisik responden itu gemuk, kurus, ya, berpenyakit dan lain sebagainya, ya. Responden, ya. Jadi tentunya observasi disesuaikan dengan apa yang saudara akan gali. Jangan lupa ucapkan terima kasih atas batas waktu kesediaannya di wawancara. Nah, ini penting sekali. Sebagai penghargaan kita harus mengucapkan terima kasih kepada responden sehingga responden merasa dihargai, ya, merasa, ya, dipandang karena sudah menjelaskan apa-apa yang ditanyakan, ya. Tentunya ucapan terima kasih dengan senyuman, jangan terima kasih tapi membuang muka. Nah, itu tidak baik. Tentunya dalam menghadapi responden saudara harus sabar, ya, karena tidak setiap responden itu menjawab langsung. Tentu ada yang langsung, ada yang masih berpikir-pikir dan lain sebagainya. Saya rasa cukup materi pada pertemuan daring ke-6 ini, ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi saudara, ya, nantinya untuk terjun ke lapangan dalam membuat perencanaan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.